Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iri. Sekarang saya berada di sebuah sekolah Madrasah Sanawiyah 3 Jakarta di daerah Pondok Pinang. Tapi kedatangan saya ke sini bukan untuk back to school atau ngajar atau menggerebek sekolah. Tapi ini yang membuat saya ke sini. Ini adalah sebuah Isuzu Elf tahun 2014 dan ini adalah sumbangan dari orang tua murid di MTS 3 ini. Dan dipakai untuk mengantar murid, misalnya mau lomba atau melakukan sebuah kegiatan. Jadi mobil ini sangat vital fungsinya, tapi mobil ini mengalami kerusakan yang mungkin bagi sebagian kita bisa dibilang ringan, tapi efeknya cukup signifikan. AC-nya mati, tidak dingin sama sekali, dan itu membuat mobil ini jadi tidak layak lagi untuk mengantarkan anak-anak, apalagi dengan panasnya Jakarta seperti ini. Bayangkan ada 15 anak di belakang yang harus kepanasan. Nah, kemarin anggota komitenya meng-email saya gitu ya, menanyakan nih kenapa ya kok AC-nya mati ya. Saya bukan ahli AC, tapi saya pikir ya udah bagaimana kalau misalnya saya bereskan saja ini mobil sekaligus kita bikin edukasi tentang AC di video kali ini. Oke? Tapi sebelum kita bawa mobil ini, kita temui dulu pihak dari komite yang memang menyumbangkan mobil ini. Nah, sekarang saya bersama Ibu Dena. Ibu Dena ini ketua komite di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 ya. Walaupun pada saat mobil ini diberikan mungkin bukan periodenya Mbak Dena ya. Ya, betul. Nah, tapi waktu itu kenapa bisa menghubungi saya waktu itu? Kenapa tiba-tiba langsung ke saya gitu? Terima kasih banget nih Mas Fitra sudah hadir di sini. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas Fitra ya? Banyak. Kami juga dengar kalau Mas Fitra selain YouTuber yang luar biasa, kita juga tahu bahwa ada perhatiannya di bidang pendidikan. Oleh karena itu ada tim kami yang menghubungi Mas Fitra untuk bisa bantu kita nih di komite, karena mobil yang kami punya ini adalah inventaris komite yang perlu banget bisa kita jaga betul. Ya, karena itu kan bisa membantu banyak anak-anak juga, bisa membantu sekolah. Jadi salah satu peran serta masyarakat sebenarnya di dalam bidang pendidikan, terutama di komite, karena kami adalah representasi dari orang tua siswa, ya kita bisa minta bantuan juga support dari masyarakat untuk mengembangkan dan menjaga pendidikan itu. Hebat loh, saya zaman sekolah nggak ada tuh sumbangan dari orang tua menghasilkan sebuah mobil seperti ini. Alhamdulillah. Ya, betul. Tapi mobil seperti halnya barang yang lain juga membutuhkan perawatan dan kadang perbaikan kalau ada yang rusak. Dan sekarang saya dapat info bahwa AC-nya rusak. Dan sebenarnya fungsi mobil ini buat apa sih? Banyak banget Mas, mobil ini sudah berjasa sekali untuk membantu anak-anak dari MTS 3 yang ikut lomba keluar, karena ini kan gede banget nih ya mobilnya, bisa 15 orang tuh di belakang. Betul. Jadi kalau satu tim lomba gitu, yang satu tim basket misalnya 12 orang sampai 15 orang aja udah bisa langsung masuk gitu. Jadi ini udah bantu sekolah banget, karena ini jadi transportasi yang mobile untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru kalau ada keperluan di luar sekolah. Oke, Bu Dena. Siap. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan mobil ini. Semoga bisa beres dalam waktu yang cepat. Terima kasih banyak Mas Fitra. Nah, sekarang bersama saya ada Pak Faki, Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana yang tentunya salah satunya menaungi mobil ini. Betul. Dari tahun berapa Pak mobil ini diserahkan ke sekolah? Ya, alhamdulillah mobil ini dari tahun 2014, penyerahan dari yang memang penggalangan dari orang tua, dan ini diserahkan ke Komite MTSN 3, seperti itu. Perawatan selalu di bengkel Isuzu? Ya, untuk perawatannya betul. Ya, tapi kan mobil ini memang bukan diproduksi oleh Isuzu, hanya rangkanya saja, tapi bodinya semua ini adalah karoseri termasuk dari sistem AC-nya. Nah, AC-nya sendiri itu tiba-tiba mati atau secara bertahap udah mulai nggak dingin? Ya, memang kalau secara AC betul Mas, ini kita bertahap ya, dari mulai yang dinginnya tuh berkurang sampai akhirnya hanya fan-nya aja yang kerasa, hanya kipasnya aja, seperti itu. Sepenting apa mobil ini untuk kegiatan sekolah? Sangat penting banget, karena ketika kita ngebawa anak-anak yang jumlahnya banyak, karena ini kan ada 19 seat ya kita sangat memerlukan kendaraan ini gitu. Sementara ketika yang jumlah siswa untuk lomba itu sangat banyak, ya inilah kendaraan kita yang harus membawa anak-anak. Kalau gitu saya minta izin untuk bawa mobil ini.
insya Allah hari ini bisa selesai. Amin, amin. Kalau enggak mungkin beberapa hari, tapi kita akan cari tahu kenapa AC-nya rusak. Dan sekalian saya juga bikin video ini untuk edukasi ke orang-orang, kalau AC nggak dingin tuh apa saja sih kemungkinannya. Siap. Oke, saya pinjam dulu, kalau gitu saya mungkin pergi sama Pak Amir ya. Ya, yang nanti Pak ada drivernya. Ya, Pak Amir itu driver yang juga bawa mobil ini dan juga yang tahu persis lah tentang mobil ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Maki. Sama-sama, makasih. Let's go. Ya. Oke, sekarang saya sama Pak Amir. Pak Amir driver yang juga ini ya, yang sering ngurusin mobil ini ya. Kayak iya, kebetulan ya sih Mbak, dan yang merawatnya. Mobilnya panjang sekali. Perlu ekstra hati-hati. Betul. Ini nggak bisa bawa kayak mobil kecil. Nggak bisa. Iya, beda. Harus melambung. Iya. Ayo, jalan dulu. Ya. Iya. Iya. Pak, ini remnya udah bunyi nih Pak. Emang gitu Pak, dari awal kita Dari servis awal? di Suzu gitu. Oh, tapi Bunyi. udah Emang diservis? gini, iya, udah diservis ini. Oh iya iya. Waktu habis Covid tuh langsung saya Pokoknya servis. remnya masih bagus jadi ya. bagus ini ya. Cuman emang bunyi aja karena agak jauh dikit baru dia ngambil nikung. Iya betul. Kalau dia Nggak nggak bisa. dapat dia. Palanya soal panjang. Nggak dapet. Iya. Feelingnya belum terasah dengan mobil ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba dengan sedikit usaha. Iya. Kalau saya dulu malah dekat tukang ini kena ininya, Pak. Oh, Apa namanya, posisi ini- dalamnya ya. Iya, ininya dia kena apa? Tenda itunya dia kan ada yang dagang tuh pakai payung. Senggol kelipet dulu. Kalau satpam gitu, kelipet dulu, kalau nggak gitu nggak bisa. Wah, ini AC-nya bener-bener nggak dingin sama sekali ya, cuman Iya. cuman fan-nya aja ya. Angin aja ya kayaknya. Ini sih kalau sepengetahuan saya bisa dari yang paling enteng cuman freonnya aja. Iya. Bisa juga sampai kompresornya yang rusak gitu kan, yang paling Iya. berat kompresor. Nggak tahu, nanti kita lihat. Lah, jadi kalau lagi AC mati kayak gini tetap dipakai buat nganterin anak sekolah nggak Pak? Mau anak-anak kan pagi-pagi, kadang-kadang jam 6 gitu. Pagi ntar sore baru jemput lagi gitu. Oh, Kalau jadi- ada lomba-lomba. Jadi ngurangin Jadi ya- itu juga. Jadi ya tetap anak-anak naik walaupun kepanasan ya di Panasan dalam. dikit ya, saya bilang siap gitu. Dibuka aja kaca ininya kan bisa. Nah, ini tuh udah. Kalau tol-tol aja kan aman juga sih. Ya Bang. Oh, udah kenal. Iya. Saking seringnya lewat sini ya. Iya, dia udah pawai aja kalau mobil kita keluar. Kebetulan tetangga saya juga di Pamulang. Waktu saya kondangan ada ketemu dia, tahu dia. Udah kerja berapa lama Pak Amir di Wah, saya dari MTS? zaman di bawah, Pak. Masih. Oh, tahu. sebelumnya bukan di sini. Enggak, maksudnya gedungnya ini kan kita ini, Pak. Oh. Ini kita dulu ini tukar Pak karena kena tol ini, jadi dia minta tukar Oh, posisi. Oke. Iya. Aslinya mah MTS ini di sini, Pak. Kan dulu komplek PGA ini. Komplek PGA, Pak, karena jalur ini, tol ini. Jadi sebagian kepotong. Jadi udah berapa tahun, Pak? Wah, ada 20-an kali. Udah ada 20 saya. tahunan? Oh, iya. Dari zamannya masih di sini PGA. Jadi kita nih ke Rotary AC, Pak. Oh, Rotary AC. Rotary AC Kiri itu kita di ambil lagi. Bintaro. Oh iya, kiri. Iya. Kalau enggak 2,1 meter nggak lewat ya. Iya, nggak lewat. Mentok gitu. Ini bener Pak, pakai ini Iya, bisa? bisa, iya. Coba Oh, aja, Pak. jadi kalau pegawai negeri bisa ya? Iya, pakai kartu, bukan Kartu, iya. kartu tol. Kartu pegawai aja ya. Kartu pegawai negeri ya? Iya. Ini paling kiri kita mah. Betul. Nggak muat semua ini. Golongan 2 kan ya kalau ini ya? Nah, di golongan 1. masuknya kategori 1. Jadi yang bawah aja nih di tabnya. Bawah boleh, atas bisa. Atas Dua-duanya aja bisa. deh. Iya, enggak. Yang terbalik. Nah, itu. Oh iya loh. Oh, ada saldonya juga ya? Iya, ada saldonya di itu. Oh, Iya. bukan gratis ya. Bukan, Jadi kayak ada saldo juga. Ada saldo juga. Ini, ya? ada ininya. Paling jauh dibawa kemana Pak ini mobil? Dulu mau ke Jawa waktu supir yang sekarang udah pulang kampung, udah pensiun dia. Ke Jawa. Iya. Bandung gitu dulu dipakai waktu awal-awal kan masih bagus. Oh, kalau Bandung mah deket kali. Iya, iya mungkin. Paling jauh ya Bandung kayaknya. Bandung. Iya, sama Tegal kayaknya sekali pernah. Oh, Tegal sekali. Ada Oh, yang- anak-anak ada yang juga. Bukan orang guru. Oh, Kan ada bawa- guru yang pindah ke sana, Pak. Mutasi. Iya. Oh, dianterin. Nah, iya, dianterin kebetulan kan ya. Kita pengen kunjungan ke silaturahmi sama dia, terakhir dia kepala sekolah di sana di Tegal. Ini mobil udah dari tahun 2014.
Iya kan. Kilometernya baru 50.000 tapi ya. Iya, jarang pakai juga. Jarang pakai juga ya. Jaraknya jarak pendek semua, Pak. Kalau Iya. pakai juga di sini. Jadi kita ini Kiri ke lagi. Kiri lagi apa ke kanan nanti? kanan. Oh, ke Jadi kanan. kita ke Rotary AC yang di Jalan Veteran supaya dekat sama Sekolah, sekolahnya. iya, iya. Jadi kita keluar di Tanah Kusir, nanti kita tinggal belok kanan, nanti di depannya Tunas Toyota itu di sebelah Oh, ada kiri. di sebelahnya. Paling kalau lomba kita Istiqlal, paling kalau ada anak-anak paling ke situ, paling Oh, jauhnya, lomba iya. ngaji ya? Iya, kadang-kadang sepak futsal juga ada. Oh, Kadang-kadang futsal. ada juga, iya. Kesian. Jalan, iya. Makanya kadang-kadang. moga-moga mobilnya bisa dingin lagi deh. Iya. Biar anak-anak Dan kalau- happy naiknya. Iya. Masa mau lomba sebelum lomba udah Iya. kepanasan dulu? Gerak jalan, kemarin pas kibra Udah kan kecapean gitu dulu juga. nanti. Iya. Ini kalau udah panas nggak bunyi ya remnya ya? Kalau Enggak, lagi dingin enggak, aja iya, ya? awal-awal aja, iya. Ya makanya saya bilang, terutama sewaktu saya servis, saya ini apa? Ini dulu rem, kalau saya mah gitu, antisipasinya rem aman ya kan. Kalau rem aman mah nggak apa-apa ya kan. Iya. Yang penting Nggak rem khawatir. itu Iya, penting. Nyawanya itu di situ mobil kalau. AC nggak dingin ya paling Iya, nggak pasti nyaman. iya, Makanya pasti. tadi saya pikir wah ini remnya harus dibenerin, oh ternyata enggak ya. Enggak. Emang bunyi pas dingin ya. Awal-awal aja ya. Pas Awal-awal kalau udah jalan aja. sih enggak. Nah ini kita udah mau sampai nih depannya Tunas Toyota. Saya juga belum pernah kesini. Saya biasanya ke Rotary Iya. yang di dekat perempatan situ. Cuman nih katanya ada cabang baru yang lebih gede tempatnya. Iya. Karena kita bawa bis. Oh ini dia. Mana? Nih Pak tempatnya Pak. Oh ini nih. Iya. Miring. Ngeri saya kadang-kadang miring gitu. Kalau mobil besar sih masih penting, kita nggak begitu ini. Khawatir imbangannya. Oke, kita udah sampai. Nah, sekarang kita udah di Rotary AC di Jalan Veteran. Ini di cabang baru nih, saya belum pernah ke sini. Saya biasanya ke yang 200 meter dari sini dekat perempatan itu pernah saya benerin AC Honda Prelude saya di situ. Makanya udah tahu hasil kerjanya, saya bawa Isuzu Elf ini ke sini. Dan secara geografis tempat ini juga dekat dari Madrasah Sanawiyah 3, jadi nggak jauh lah. Kalau misalnya ternyata nggak bisa selesai hari ini, minimal tiap hari bisa dicek sama tim dari madrasah ke Rotary AC ini. Nah ini ada Pak Kelvin. Apa Halo, kabar? Om Ketemu Fitra, lagi. apa kabar? Pak Kelvin, sorry ini mau ngerepotin lagi. Jadi Ya, saya gimana? bawa Isuzu Elf tahun 2014. AC-nya tidak dingin sama sekali, cuman ada blowernya aja. Wah, Jadi tolong diperiksa kira-kira masalahnya apa. Kalau masalahnya ringan, alhamdulillah. Kalau masalahnya berat, kerjain aja. Pokoknya saya pengen mobil ini AC-nya bener-bener dingin seperti AC baru. siap. Kita tuntasin lagi, kita buat dingin lagi. Ya, oke. Sambil nanti pas lagi prosesnya itu kita ngobrol-ngobrol tentang AC ya. Siap, Om. Oke. Silakan, kuncinya ada di dalam. Oke, Om. Nah, buat yang belum tahu gimana sih cara kerjanya AC, gimana sih AC itu bisa bikin udara dingin padahal di luar itu panas gitu. Jadi sebenarnya itu pakai hukum fisika sederhana ya, bahwa ketika tekanan itu dari rendah dibuat tinggi, dia akan menimbulkan panas. Sedangkan pada saat sebuah zat dari tekanan tinggi tiba-tiba direndahkan tekanannya, dia akan melepaskan panas yang jadi kita terasa dingin. Nah, mediumnya itu adalah gas freon. Gas freon itu kenapa dipilih? Karena dia mudah untuk menyerap dan melepaskan panas sehingga bisa dipakai di siklus berulang-ulang. Jadi kita punya yang namanya kompresor. Namanya kompresor artinya mengkompres. Dia mengkompres sekaligus mengalirkan freon itu ke seluruh sistem AC. Dan dalam prosesnya gas freon yang tadinya berupa gas, karena dia dikompres, dia menjadi semakin padat, tekanannya semakin tinggi. Dan di dalam kondensor ini, dia berubahlah dari yang tekanan rendah menjadi tekanan tinggi karena ditekan oleh kompresor sehingga menjadi cair dia. Gas ketika dikasih tekanan dia akan menjadi cair, tapi sekaligus juga menimbulkan panas. Nah, panas itulah yang dibuang oleh extravan, kemudian kondensor ini ada kisi-kisinya supaya tidak terlalu panas. Makanya kita kalau AC rumah tuh kita berdiri di belakang kompresor kan kita ada hawa panas. Nah itu hawa panas yang terjadi karena gas freon ditekan dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi.
Kemudian kemudian gas freon yang sudah bertekanan sangat tinggi itu melewati receiver dryer yang berfungsi sebagai filter freon dan oli kompresor juga. Jadi ada buat pelumas kompresornya ini. Kemudian dia masuk ke sebuah expansion valve. Dan di expansion valve itu yang tadinya gas freon yang cairan freon yang bertekanan tinggi itu dilepas tekanannya sehingga dia berwujud menjadi gas lagi melewati evaporator dan pada saat melepas tekanannya dari tinggi ke rendah itu melepas panas dan menimbulkan gas freon yang dingin. Nah, gas freon dingin inilah yang dilewatkan ke sebuah blower, yang blower itu disemprotkan ke dalam. Jadi kita merasa dingin. Setelah itu, gas freon ini kembali lagi, ditekan lagi, menimbulkan panas lagi, lewat expansion valve, dilepas lagi tekanannya, jadi panasnya dilepas, dingin, begitu berulang-ulang. Correct me if I'm wrong, saya bukan ahli fisika juga, tapi kira-kira itu. Permainan tekanan ditinggikan, direndahkan lagi, ditinggikan, direndahkan lagi secara berulang-ulang, tapi yang kita pakai hanya pada saat tekanan direndahkan. Itu yang disemprotkan ke dalam kabin. Nah, bagian mana saja yang bisa rusak dari AC? Ya banyak, semua ini bisa rusak kalau misalnya memang sudah umurnya atau kurang perawatan. Lihat ini, ada mobil terbengkalai di sini, nggak usah tanya lagi siapa yang punya. Ini punyanya Ridwan nih, dititip di sini. Ya Allah, Ridwan ngerepotin rotary AC aja. Tapi kenapa dititipin di rotary AC? Karena sekarang ini mobil yang tadinya nggak punya AC, sekarang punya AC. Walaupun untuk membuat sistem AC di mobil ini sampai harus memasang mesin tambahan lagi di depan. Kan mesin aslinya di belakang, dibikin mesin lagi di depan, satu mesin lagi buat gerakin AC. Makanya saya percaya banget sama Rotary, bikin mobil yang nggak ada AC-nya bisa jadi ada AC-nya, apalagi cuman AC biasa, ada kerusakan pasti mereka bisa bawa. Aduh Wan, dong bawa balik ke Klaten Wan, jangan dititip-titip di tempat orang Wan. Nah Pak Kevin, Ya. sambil nunggu mobil diperiksa nih, Siap. kan yang paling biasa terjadi itu adalah freon habis. Ya. Biasanya orang tuh suka banget. Emang freon itu ada umur pakainya ya? Ketika di AC kayak gini dia lama-lama akan habis sendiri. Enggak. Kalau freon sendiri tuh gas, dia tuh mau berapa tahun pun selama nggak terjadi kebocoran di sistem, dia nggak bisa berkurang ataupun habis. Yang perlu diwaspadai itu olinya. Oli yang mana nih? Oli kompresor yang mengalir ke seluruh sistem berbarengan dengan freon. Oke. Kenapa tuh mesti diwaspadainya? Jadi kayak oli mesin aja ada periode gantinya. Oli kompresor per 20.000. Per 20.000 sebaiknya ganti oli kompresor. Nah, itu yang banyak kita lupa tuh. Ya. Kita biasanya udah pakai aja terus. Nah, kalau freonnya sendiri habis, artinya ada kebocoran. Ada bocor pasti. Jadi tidak bisa cuman udah deh tambahin aja beres gitu. Tambahin bisa langsung dingin tapi nggak mengatasi masalah. Nanti lama-lama akan bocor lagi. Habis lagi, dan efeknya begitu terjadi kebocoran, freon itu bocor, nguap, oli kompresor juga bocor. Sampai kompresor kurang pelumasnya, kompresor akan ngorok. Itu yang bahaya. Tapi sekarang kan AC sekarang biasanya udah ada pengaman kan, begitu freonnya nggak ada, kompresornya tidak diaktifkan kan? Ada, namanya sensor pressure switch, letaknya biasa di sini. Oke. Jadi kalau kapasitas freon di bawah 30%, sensor itu putusin strum. Jangan sampai nggak ada freon, nggak ada oli, kompresor muter terus. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kejadiannya kebocoran yang besar, akibat mungkin itu faktor X, nabrak atau kena batu atau part itu sendiri keropos bocor besar, itu kompresor masih bekerja sebentar lah sebelum sensor itu mengamankan. Jadi kan sebenarnya kompresor ini kan diputar sama putaran mesin ya. Ya, Gitu. Nah, ketika kita dengar bunyi cetik, itu sebenarnya hanya menyambungkan dari putaran puli ini ke kompresornya betul. ya. Putarnya puli ke as kompresor. Jadi as itu ntar mutarnya piston. Jadi kayak kopling tiba-tiba di Betul, gitu betul ya. banget, Om. Gitu ya. Nah, itu pakai elektrik ya semuanya. elektrik. Namanya magnetic clutch. Ya udah, kita lihat sekarang kerusakannya apa. Om Fitra, ini elflongnya sementara ketahuan yang buat nggak dingin itu karena kapasitas freonnya kurang. Freonnya kurang. Ya, Oke. kita cek pakai manifold downs, itu meterannya kurang tekanannya. Kita mau cek dulu dari bagian luar, bagian mana yang indikasi ada bocor. Oh, ini sampai atas-atas gini kenapa nih? Karena kondensornya itu di atas. Oh, beda fan-nya. sama mobil biasa ya, Ya. karena ini karoseri pakai AC sentral juga, Betul. jadi taruh di atas Betul, di kondensornya. Jadi ini mau sekalian dilihat semua sistemnya ya.
Nanti buka dulu, kita mau lihat kalau freon bocor itu kan gasnya nguap ya. Iya. Nah, oli itu kan ngendap di titik bocornya. Biasanya ada kotoran atau rebesan oli. Itu yang kita mau cek di bagian mana. Pokoknya cek semuanya. Cek semua. Saya pengen AC-nya bener-bener kayak baru lagi. Yap. Jadi bukan hanya dingin tapi reliable untuk dipakai bertahun-tahun. Pasti. Yes, jadi freon berkurang seperti Pak Kelvin bilang bukan sesuatu yang natural, pasti ada kebocoran. Nah, ini yang lagi dicari tahu di mana, termasuk kerusakan komponen lainnya. Fan-nya mati. Oke, tapi kalau fan mati kan kalau cuma fan aja, tapi kalau semuanya normal kan biasanya di awal masih dingin kan. Jadi indikasinya fan itu kan pendingin. Kalau fan itu mati kan otomatis tekanan freon jadi high pressure. Betul. Nah, konektornya bisa bocor atau komponennya bisa bocor karena kepanasan. Oh. Kayak radiator aja, kalau fan-nya mati kan bisa overhead atau kepalanya itu jadi getah retak. Nah, kita ngomong yang lain deh. Paling banyak masalah orang tuh apa sih di AC yang sering datang ke Kalau Rotary? untuk elf short, elf long biasanya tuh instalasinya. Jadi Instalasi. sering sekali instalasinya yang bocor. Terus kedua, dia masih banyak yang pakai selang. Harusnya pakai pipa aluminium, Oh, supaya lebih tahan. ditahan. Karena Kedua, dibikin lebih murah biasanya ya, yang seperti ini ya. karena kedua juga masalah pemilihan fan atau komponen dipasang. Fan itu harus yang ekstra karena dia kan emang dia elf long, dia sampai penumpangnya lebih banyak dibanding elf short atau mobil Iya. yang lain. Jadi pembuang panasnya kondenser harus besar, fan-nya juga harus besar. Iya, iya. Itu penyakit-penyakit elf sih. Ya, yang jadi biasa. kalau misalnya ada komponen-komponen ternyata yang di bawah standar gitu ya, maksudnya hanya dibikin untuk budget gitu ya, ganti aja kita ke yang komponen yang bagus lah, biar reliable di mobil. Ngaruh ke durability sama lifetime biasa kalau untuk harga yang di bawahnya. Iya, iya. Nah, kalau di mobil biasa bukan elf, paling sering kejadian masalah di AC itu di mana? Magnetic clutch rusak. Magnetic clutch mobil tahun 2000-an ke atas sering Magnetic tuh. clutch itu yang saya bilang tadi tuh yang Ya. diaktifkan listrik untuk memutar kompresor atau melepas. Bener, itu paling sering. Kedua, kebocoran. Sebelum kebocoran itu biasa kotor dulu. Cuman Bau kotor apek. aja. Bau apek, bau asem. Filter aja kalau gitu. Filter. AC, ya. Terus ada yang filternya itu di bengkel itu dilepas. Karena mereka pun nggak punya stoknya. Langsung dingin tuh setelah filter dilepas. Tapi efeknya kotornya masuk ke evaporator. Jangka panjangnya bikin evaporator itu terlampau banyak numpuk kotoran. Jadi korosi. Begitu korosi, bocornya evaporatornya. Oke. Saya kan juga baru tahu tadi bahwa oli Kompresor. di AC itu kan sebaiknya diganti secara reguler. Nah, kalau misalnya AC itu dirawat dengan benar gitu ya, itu tahannya normalnya berapa tahun sih AC mobil tuh? Kalau rutin dirawat per 20.000 Ya, untuk servis besarnya, itu pasti lebih di atas 10 tahun, Om. di batas 10 tahun masih normal AC-nya ya. Kalau mobil sekarang kan rata-rata 3 tahun, 5 tahun udah bermasalah. Udah bermasalah. Kalau mobil zaman dulu, kayak zaman Kijang, Panther, Soluna, Tidak lebih awet. lebih awet. Nggak diservis pun belasan tahun nggak ada yang rusak. Kenapa? Zaman dulu, komponennya, Om. Sekarang kan banyak pengurangan material. Oh, apa beda karena dulu pakai R12 freonnya sekarang pakai R134A yang lebih Material. high pressure, nggak pengaruh. Nggak pengaruh materialnya sih. Cuman materialnya ya. Zaman dulu kompresor besar-besar. Iya, Semua tuh mesin tuh boros. iya. Kan dibikin mesin lebih efisien. Oh, kompresor lebih kecil-kecil. efisien tapi daya tahannya jadi Daya agak tahannya, berkurang. Ya, ya. Jadi makanya penting untuk menjaga keawetan AC itu kita ganti oli kompresor Oli itu kompresor. setiap 20.000 sekali. Ya. Berapa sih biayanya? Untuk oli kompresor tuh 70 ribuan, Ya. nanti isi freon. Sama yang penting itu ada filter dryer namanya. Iya. Kalau di mesin kayak filter oli, itu Iya. filter oli kompresor sama filter dryer itu rutin diganti berbarengan dengan oli kompresor. Ya. Dan kalau perawatan itu dilakukan pasti AC awet lebih lama Awet ya. pasti. Soalnya kalau AC mati itu udah perjalanannya jadi nggak menyenangkan lah. Bikin bete, Bikin bete. bikin lepek. Iya, bikin lepek. Dan bikin kabin mobil jadi bau juga karena Iya. lembab ya, Pak. Kena keringat segala. Om Fitra, ini elf long-nya udah ketahuan. Salah satu yang buat freon kurang, di selang high pressure itu bocor. Ada bocor. Ada bocor. Nah, di selang ini nih Om, ini rembes oli semua nih. Ini bocor. iya Tinggal kita cek lagi yang mana lagi yang bocor, sama karena kan fan-nya mati otomatis kan seal o-ring konektornya pasti pada gepeng tuh kan diganti seal-nya semua. Kenapa gimana? Karena fan-nya mati. Karena fan-nya mati kan freonnya overpressure kepanasan. Kepanasan. Otomatis setiap AC ini ada konektor nih dari selang, Ah, ada itu seal o-ringnya. bisa kena, bisa hancur gara-gara Seal-nya itu itu akan gepeng karena Oke. panasan itu kan diganti
Sama tambahan satu lagi, mobil ini belum terpasang pentil high pressure, nanti yang kita pasang. Buat apa Harusnya tuh pentil high pressure? untuk mengukur tekanan AC high pressure-nya. Kan Oh, dia ada oke. tekanan batas low sama high-nya. Iya. Nah, kalau pemasangan AC emang banyak beberapa orang, saya juga nggak tahu kenapa mereka nggak pasang, atau untuk price budget atau enggak. Karena kalau pada saat pasang AC, isi fan dari low pressure. Tapi di saat nanti mobil itu mau maintenance, mau pengecekan, itu butuh pentil Yang high high pressure. pressure-nya. Yang Ini nggak ada, merahnya. tapi bisa Nggak ada. ditambah. Bisa. Oke. Nanti yang kita tambahin. Kompresornya sendiri kondisinya gimana? Kompresor tadi kita cek kompresi aman, tinggal kita cek oli aja. Alhamdulillah, iya. Karena itu komponen yang Paling paling mahal. penting dan paling mahal ya. Iya, benar. Tapi untungnya masih nggak apa-apa ya Aman. di sini ya. Oke, jadi benar kalau freon habis itu biasa ada kebocorannya ketemu, akan dicari lagi kebocoran yang lain, kebocorannya akan kita benerin, kemudian kita isi freon, Betul. dan kita tambahin pentil high pressure. Ya, kita habis pasangin. itu baru kita tes lagi. Nah, tadi udah diskusi sama Pak Kelvin. Sebenarnya bisa kita langsung perbaikin itu, cuman saya pengen semuanya tuh total menyeluruh gitu. Jadi benar-benar diperiksa semuanya. Sekecil apapun perbaikin karena ini buat kebutuhan anak-anak, Iya. anak-anak sekolah gitu ya. Biar Dan ini nyaman. mobil akan dipakai setiap hari dan semoga tuh bisa reliable. Anak-anak lebih semangat kalau misalnya dianterin pakai ini mobil gitu ya. Jadi akhirnya kita mau melakukan pengecekan menyeluruh karena ini AC juga nggak pernah dirawat dari baru gitu ya. Nah itu prosesnya butuh 3 hari. 3 hari. Nah Jadi kebetulan saya mau ke Portugal nih malam ini. Wah, Malam ini saya berangkat ke Portugal. Tapi nggak apa-apa, saya akan pantau terus progresnya. Dan nanti kalau udah jadi kasih tahu aja. pasti. Nanti tinggal diambil. Nanti saya nitip mungkin ke videografer saya ngomong apa saja masalah yang ditemukan dan Siap. itunya apa solusinya udah gimana. Oke, Oke. kita tinggal dulu mobil dikerjain. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Ini untuk mobil elok ada kebocoran di bagian selang. Ini selangnya basah, poli, rembes. Ini udah pasti bocor. Lalu di sini nanti akan dipasangin rumah pentil atau netalas rumah pentil yang high. Karena ini nggak ada rumah pentilnya, jadi kita nggak bisa kontrol tekanan freon kalau nggak ada rumah pentilnya. Nah, sehari setelah Isuzu Elf itu saya masukkan ke rotari AC, saya harus pergi ke Portugal dan sekarang saya sudah beberapa hari di Portugal dan baru di WA bahwa akhirnya permasalahannya sudah ketemu dan sekarang AC-nya sudah dingin lagi. Jadi, saya minta tolong Abel, Revi, dan Cahyadi untuk bantu ngambilin Isuzu Elf itu. Halo, gimana kabar? mobilnya? Mobil Elflong udah beres, jadi problemnya itu kan satu, ada kebocoran freon. Kebocoran freon udah ketahuan, satu dari selangnya, yang kedua itu ada dari seal o-ring konektor, ketiga itu ada pipa yang keropos, itu udah kita ganti semuanya. Lalu untuk maintenance-nya itu apa aja? Ya evaporator AC-nya kita bersihin, blowernya, kondensornya. Terus yang part yang diganti satu dryer, itu tabung filter yang rutin diganti per tahun. Atau kayak filter oli pada mesin, tapi ini filter untuk AC-nya. Oke. Itu aja sih. Oke, udah itu aja ya. Berarti ini udah beres semua, udah siap dibawa? Siap dibawa. Oke. Oke, ini karena info dari Om Fitra, ini mobil peruntukannya untuk anak sekolah. Rotary Auto akan full support 100% untuk perbaikan AC-nya. Semoga bermanfaat. Oke, thank you banget ya, Ko. Thank you. Aku langsung jalan ya. Siap, kalau gitu. hati-hati di jalan. See you. See you. Nah, ini mobilnya udah selesai. Tadi juga udah nanya apaan aja yang rusak dan apa yang harus diperbaiki. Sekarang kita lanjut ke sekolah. Pak, ini kuncinya. Yuk, jalan yuk. Ya, kita udah balik lagi di sekolah. Saya sudah sama Ibu Dena dan Bapak Andi mau serah terima kunci. Silakan, Ibu.
Kemarin sudah diperbaiki semuanya di bengkel Rotary, kalau mau dicobain. Terima kasih buat Mas Fitra dan juga tim. Kami, saya Denaiki sebagai Ketua Komite dan Pak Andi dari Wakak Kesiswaan MTS Negeri 3 Jakarta mengucapkan terima kasih atas bantuannya sudah memperbaiki AC mobil komite yang insya Allah akan bermanfaat buat kepentingan anak-anak di MTS Negeri 3 Jakarta dan juga untuk sekolah. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Yuk anak-anak pada mau nyobain mobilnya nggak? Anak-anak gimana rasanya nih mobil abis dibenerin? Mantap. Rasanya gimana sekarang? Udah dingin belum? Udah. Kayak kemarin. Kemarin panas banget ya, gerah. Iya. Oh, sekarang udah dingin banget. Oke, mudah-mudahan besok bisa dipakai buat tanding, buat ngangkut. Bisa juara dong? Bisa. Insya Allah. Oke. Terima kasih.